Halo Bapak dan Ibu guru hebat, kembali lagi kita di video ke-6 pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Bersama saya Safriyadin, narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka. Pada video bagian ke-6 ini kita akan membahas tentang solusi mudah untuk merancang asesmen murid pada platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, tonton videonya sampai habis untuk kita bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar dalam merancang dengan mudah asesmen murid di platform Merdeka Mengajar. Asesmen murid ini berisi kumpulan paket soal yang telah dipetakan berdasarkan fase dan mata pelajaran tertentu. Sebagai bagian dari platform Merdeka Mengajar, asesmen murid ditujukan untuk membantu guru mendapatkan informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid. Melalui produk asesmen murid, kita dapat mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi secara keseluruhan. Informasi ini kemudian dapat kita manfaatkan untuk menentukan materi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, pada peta platform Merdeka Mengajar, terutama pada bagian asesmen murid, kita juga bisa melihat di sini ada pilihan asesmen, kemudian di sini asesmen saya. Pada pilihan asesmen ini kita akan melihat bagaimana daftar soal, detail asesmen, kemudian pilih cara menggunakan, itu pilih kelas tujuan, unduh asesmen, dan juga kita bisa membagikan tautan pengerjaannya. Selain itu, pada asesmen saya, Bapak Ibu juga bisa melihat hasil asesmen berupa analisis, dan kita juga bisa memeriksa soal uraian pada asesmen. Kemudian ada level kompetensi kelas dan juga hasil dari individu murid itu sendiri. Bapak dan Ibu, adapun fungsi dan manfaat dari asesmen murid ini, yang pertama kita bisa mencari dan mendistribusikan asesmen murid, meliputi mendistribusikan asesmen murid secara daring maupun kita bisa mendistribusikan asesmen murid secara luring. Kemudian yang kedua, kita bisa memeriksa jawaban uraian dan melihat hasil penilaian. Itu memeriksa jawaban uraian dan juga bisa melihat hasil penilaian individu dan juga kelas. Yang pertama kita akan pelajari itu mencari dan menggunakan asesmen murid. Jadi Anda dapat mencari asesmen berdasarkan fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan kepada murid secara daring atau online maupun luring atau offline. Jika asesmen dibagikan secara online, proses penilaian akan dilakukan secara otomatis kecuali pada soal uraian, dan hasilnya ini dapat dilihat dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM. Langsung saja bagaimana caranya. Yang pertama, kita memilih atau klik pada asesmen murid di beranda aplikasi PMM. Langsung kita buka. Di sini langsung kita menuju ke asesmen murid. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, kita langsung melakukan pencarian berdasarkan fase dan mata pelajaran. Kita buka terlebih dahulu asesmen murid. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama berupa asesmen pembelajaran, berupa cari asesmen pembelajaran. Kemudian juga ada AKM kelas dan juga ada beberapa pertanyaan seputar dengan asesmen ini. Kita lihat dulu yang pertama adalah asesmen kelas. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan memilih fase dan juga mata pelajaran. Kita contohkan di sini ada beberapa fase, meliputi fase A hingga fase F. Nah, kita contoh di sini adalah fase C misalnya. Kita pilih terapkan. Nah, kemudian untuk mata pelajaran ini bisa numerasi maupun juga literasi. Kita pilih misalnya numerasi. Kita pilih juga terapkan. Nah, di sini setelah kita memilih asesmen, kemudian memilih fase dan juga mata pelajaran, kita lanjut yang berikut. Kita memilih topik asesmen yang dibutuhkan ya. Pada poin yang ke-8 ini kita memilih topik asesmen yang digunakan. Kemudian lihat asesmen
secara detail untuk mengetahui informasi materi dari asesmen. Kemudian kita bisa klik daftar soal untuk melihat paket soal yang ada pada asesmen. Jadi pada laman asesmen ini kita dapat melihat detail dari paket soal untuk memastikan kembali kesesuaian paket soal yang kita pilih. Kita langsung ke langkah yang ketujuh ya. Kita pilih misalnya di sini ada bilangan, kemudian aljabar dan seterusnya. Kita pilih misalnya pada bilangan ya. Nah, pada bilangan ini ada detail soal, kemudian ada daftar soal. Detail ini berupa berapa jumlah soal dan durasi atau estimasi pengerjaannya. Kemudian di sini juga lengkapi mata pelajaran, fase, kemudian cakupan materi ya. Kita lihat di sini ada cakupan materi berupa detail kompetensi, berupa representasi dan juga operasi. Di sini berkaitan dengan kompetensi numerasi yang kita pilih tadi. Kemudian ada tujuan dari asesmen itu ya, berupa diagnostik, itu mendiagnosa kemampuan murid untuk menentukan perangkat ajar yang tepat. Kemudian komposisi paket soal berupa 3 pilihan ganda, 5 pilihan ganda kompleks, 1 pencocokan dan juga uraian. Langsung saja kita lihat di berikutnya di daftar soal Bapak Ibu. Pada daftar soal ini ya, kita lihat kembali, kita pilih langkah yang ke-9 itu berupa daftar soal. Kemudian kita di sini dihadapkan ya, setelah melihat daftar soal Bapak Ibu, kita lihat soalnya tadi. Nah, di sini berupa formulir ya, harus diisi dulu biodata dan menggunakan akun ya, akun belajar ID. Kita sebelum masuk atau mengerjakan dari soal-soal yang ada pada asesmen yang telah kita pilih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita menggunakan ya, kita pilih gunakan asesmen ini ya. Kita pilih gunakan asesmen ini. Nah, kita dipilih untuk memilih ini kita menggunakan dua cara. Apakah menggunakan secara online, itu kita langsung bagikan tautannya pada murid, ataukah menggunakan offline berupa kita bisa unduh dan cetak soal. Langsung kita coba ya untuk online ini. Lalu kita pilih lanjutkan, kemudian ada buat kelas yang baru. Kita coba Bapak Ibu, kita pilih secara online dulu. Nah, kalau secara online Bapak Ibu punya kelas nih, ada kelas tujuan. Misalnya saya punya di kelas 5, maka Bapak Ibu bisa langsung pilih lanjut seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk buat tautan pengerjaan asesmen ini berlaku 3 kali 24 jam sejak dibuatkan ini. Kita bisa langsung saja pilih buatkan tautan. Nah, tautan ini berupa bisa kita bagikan pada WhatsApp, kemudian berupa hal lainnya ya. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita share kepada siswa. Kemudian juga ada opsi di sini Bapak Ibu ya, kita bisa menyalin ya linknya, kemudian kita bagikan tautan ini kepada siswa. Nah, ini tadi contoh yang kita gunakan secara online. Nah, sehingga kelas ini, misalnya kelas yang sudah saya pilih ini, langsung kita bagikan kepada siswa yang telah kita daftarkan. Nah, pendaftaran siswa di PMM, di kelas PMM ini kita akan contohkan pada video berikutnya. Kita lanjut ke model yang kedua ya, atau cara yang kedua. Kita kembali lagi. Cara yang kedua yaitu kita menggunakan secara offline ya. Ini yang kedua, kita menggunakan asesmen murid secara luring atau offline. Langkahnya masih sama ya, dan langkah awal masih sama dengan sebelumnya. Namun pada saat pemilihan cara menggunakan, pilih offline berupa unduh dan cetak, kemudian lanjut unduh. Klik unduh untuk mengunduh berkas soal ke gawe kita masing-masing. Kemudian kita juga bisa mengunduh soal dan juga kunci jawaban. Langkahnya masih sama tadi Bapak Ibu, kita pilih di asesmen murid. Kemudian dilanjutkan bagian bawah nih, cari asesmen kelas. Kemudian masih pilih tadi contohnya masih fase C. Kemudian kita pilih terapkan, masih numerasi dan kemudian bilangan tadi. Nah, kita kembali lihat daftar soalnya masih sama atau tidak. Nah, setelah daftar soal kita sudah pilih, kita bisa pilih gunakan asesmen ini. Lalu tadi kita sudah menggunakan secara online. Nah, kali ini kita gunakan secara offline. Itu berupa unduh dan cetak soal. Lanjut
lanjut unduh. Nah, di sini bisa kita unduh berkas soalnya maupun kunci jawabannya Bapak Ibu ya. Kita langsung coba unduh. Nah, ini filenya berupa file PDF Bapak Ibu ya. Jadi file ini yang kita bisa unduh ya, kita bisa langsung print di sini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita juga bisa mengunduh kunci jawabannya, kunci jawaban dari soal tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada penjelasan untuk kunci jawaban soal-soal yang telah kita gunakan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang berikut kita juga bisa memeriksa jawaban uraian dan melihat hasil dari penilaian asesmen ini. Setelah murid selesai mengerjakan asesmen, guru perlu memeriksa kembali jawaban uraian. Jawaban uraian harus diperiksa secara manual dan menyesuaikan dengan kunci jawaban yang terlampir pada platform Merdeka Mengajar. Setelah itu, guru akan mendapatkan hasil penilaian individu murid serta level kompetensi kelas secara keseluruhan dari asesmen yang telah dikerjakan. Nah, untuk langkah-langkah memeriksa jawaban uraian, Bapak Ibu juga bisa pilih klik asesmen saya, kemudian pilih asesmen yang bertanda bahwa uraian belum diperiksa dan klik periksa. Nah, jika Bapak Ibu sudah mengerjakan, siswa atau muridnya telah mengerjakan, Bapak Ibu juga bisa langsung memilih ya. Jadi yang hal-hal atau soal-soal yang telah dikerjakan oleh siswa kita langsung periksa. Ini tadi contohnya yang belum dikerjakan Bapak Ibu ya. Setelah mereka kerjakan, maka kita bisa langsung pilih klik periksa, dan bisa juga kita langsung klik lihat kunci jawaban. Kemudian sesuaikan jawaban murid dengan kunci jawaban yang ada. Klik X ini ya jika untuk kembali ke halaman sebelumnya. Dan yang ketujuh, lakukan penilaian dengan memilih jawaban yang di sini ya, benar atau salah, dan lalu kita pilih klik simpan dan lihat hasil Bapak Ibu. Nah, untuk melihat hasil penilaian individu dan kelas ya, Bapak Ibu bisa langsung lihat halaman ini untuk mengetahui hasil individu murid. Kemudian klik tombol tanda segitiga ya Bapak Ibu, angka ke-10 ini tanda titik 3 jika ingin mengubah penilaian uraian. Lalu klik ubah penilaian ya, yang ke-11 ini misalnya nama siswa sudah dapat, maka kita pilih ubah penilaian uraian, kemudian klik untuk kembali ke halaman sebelumnya, kemudian klik analisis kelas, maka penilaian level kemampuan kelas ini Bapak Ibu bisa dapatkan. Ya, ini adalah contoh untuk melakukan asesmen kelas. Kemudian klik cari modul ajar untuk mencari modul ajar yang sesuai. Misalnya kita sudah menggambarkan kemampuan dari siswa yang telah kita lakukan asesmen tadi, contohnya berupa asesmen diagnostik awal. Baik Bapak Ibu, selain itu kami ada tambahan sedikit. Di sini selain soal-soal yang berupa asesmen yang bisa kita bagikan kepada siswa berupa secara daring atau online maupun secara luring atau offline, Bapak Ibu juga bisa mencari ya. Di sini ada asesmen pembelajaran, cari asesmen pembelajaran. Di sini Bapak Ibu misalnya pilih mata fase, kemudian mata pelajaran. Misalnya contoh adalah mata pelajaran matematika, lalu kita pilih dan kita akan mencari asesmennya. Nah, di sini misalnya tentang robot kotak-kotak ya berupa pengukuran. Nah, di sini untuk guru nih. Nah, di sini ada detail asesmennya. Di sini bagaimana Bapak Ibu? Nah, berupa fase, kemudian mata pelajaran, kemudian capaian dan tujuan pembelajaran berupa elemen pada matematika, kemudian tujuan pembelajaran. Selain itu, asesmen ini juga berupa tekniknya adalah observasi ya, contohnya, kemudian berupa lembar pengamatan, tujuan dan rincian kegiatan yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam kelas Bapak Ibu. Kita langsung lihat contoh ya di sini. Contohnya ini Bapak Ibu bisa kita lihat berupa rubrik ya, seperti kita lihat ini rubrik penilaian. Sini berupa aktivitas. Nah, di sini ada lembar pengamatan. Kemudian ada rubrik penilaiannya, kemudian refleksi untuk guru dan juga untuk murid. Bapak Ibu bisa dapatkan ini contoh lembar ya asesmen yang bisa digunakan oleh guru. Nah, kalau tadi kan untuk siswa. Nah, ini juga kita pilihan untuk guru.
Bapak Ibu langsung download dengan cara klik ya tombol download atau icon download ini, dan juga bisa bagikan contoh asesmen ini kepada guru-guru yang lainnya berupa melalui media WhatsApp, Facebook, Telegram, pun bisa saling link. Itu adalah contoh penggunaan ya menu atau fitur asesmen murid pada platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, demikian video bagian ke-6 pemanfaatan platform Merdeka Mengajar tentang cara merancang asesmen ya murid. Sekali lagi, mari kita gunakan platform Merdeka Mengajar untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam untuk guru-guru hebat dimanapun Anda berada.